Rokok nggak ada. Nah, ini gue lagi batuk tapi kalau ada Ferry Irwandi nggak mungkin lu nggak nyebar. Duitnya triliunan, rokoknya garpit anjing. Belum ada. Timothy Ronaldo. Orang yang selalu ya, kayaknya hampir tiap hari gue di DM kelakuan lu gitu. Bang, sering gitu. Dia adu domba, dia adu domba. Dia adu domba selalu dia. Kok lu nggak pernah nyerang Timothy? Hey, kalian supaya kalian tahu beef pertama gue di internet tuh justru dengan Timothy Ronaldo. Debat pertama gue dengan orang di internet. Tapi ya waktu itu subscriber gue masih 3.000, Timothy-nya masih 700. Bahkan kayaknya belum punya YouTube gue itu. Udah ada akun YouTube-nya. Ada akun YouTube-nya, udah. Iya, jadi kayak ini ngapain? Tapi dia di TikTok udah lumayan tuh, puluhan ribu kan. Jadi ceritanya tuh gue ada buat konten lah, terus dia komen, anjing komennya sengak banget ya, gue balas terus berbalas-balasan malam-malaman. Akhirnya nongkrong. Wah, ini orang bakal gede nih, ternyata setelahnya gede. Jadi Gue kenal lu tuh salah satu yang paling lama loh. oh iya, dari awal banget Nggak, tuh maksudnya ya. di dunia yang ada di konten ya maksudnya. Ya kayaknya satu yang paling lama. Kita udah 2020 awal mulai ngonten, lu mulai ngonten, gue mulai 2020. ngonten, iya. Terus tapi kan lu mulai platform pertama Instagram, TikTok, Ya, ke Instagram, YouTube. YouTube, Nah, gue kebalikan nih. YouTube dulu. YouTube dulu. Waktu itu ngomongin Supreme Mortgage lah. Dan ya seru juga ya perdebatannya ya. Seru. Iya. The real Timothy emosi di debat kayaknya cuma itu doang deh. Gue nyanyain terus aja. Nggak ada istilah itu. Bangsat dia. Tapi gue kesel juga sih. Bangsat ini orang anak kecil nih melawan banget. Ujung-ujungnya nongkrong. Nah sejak itu nggak pernah lah Timothy mau buat apa ya terserah. Gue buat apa ya terserah gitu lah. Oke, makasih lo lu udah datang ke Devil Advocate. Ini sebenarnya podcast kedua ya. Podcast kedua? Iya, podcast pertama kan kita tapi nggak jadi tayang. Oh iya. Ada ini lah. Ada sesuatu. Mau diceritain? Nggak usah. Nggak usah. Ngeri kawan ini ngeri. Jadi Tim, lu tuh kan, gue mau runutin satu persatu nih, mumpung ketemu, runutin satu-satu biar diperjelas dulu. Kita mulai Oke. dari yang paling lama banget lah. Bukan yang lama juga lah. Kopi 80.000. Itu kan lu meledak banget nih. Ya. Dan itu hasil plagiat dari satu konten luar gitu. Oke. Lu akuin. Gini, jadi waktu itu kan gue bikin konsep di mana gue mau viral waktu itu. Ada 10. Sebenarnya kopi itu sama sekali nggak didesain buat viral. Karena menurut gue itu waktu itu gue minumnya manual brew ya. Dan Iya. kalau di Jakarta sebenarnya memang banyak kopi 80.000 sebenarnya. Oke. Jadi gue nggak expect itu jadi viral, tapi ya viral terus gue riding aja wave-nya abis itu. Tapi waktu itu dari Gazi ya? Sebenarnya bukan dia, udah lama. Oh, Kata-kata itu udah lama. recycle lagi. Iya, kata-kata itu udah lama banget. Jadi itu kan dari zaman-zaman yang kayak mungkin Tony Robbins kali yang pertama ngomong ya. Oh, Zaman-zaman Tony terus di Robbins remake lagi sama Gazi. bilang sebenarnya konteksnya bukan ngopi, tapi kayak lu put diri lu di tongkrongan yang maksudnya banyak orang kaya lah gitu. Konteksnya itu tadinya. Tapi waktu itu yang gue perhatiin sebenarnya kan emang viralitasnya gila ya. Gila. Dan itu emang lu crafted gitu supaya itu. Yang mau viralnya iya, tapi gaya kopinya bukan konteks kopinya. Karena waktu itu ada banyak versi yang lebih triggering sebenarnya. Tapi nggak viral, nggak tahu kenapa. Gue waktu itu bilang jam tangan gue seharga rumah. Tapi nggak viral. Itu gue ekspektasi viral tuh. Tapi nggak viral. Yang viral malah yang kopi 80.000. Karena itu mungkin lebih relatable ke masyarakat. Karena gini kan, karena mungkin ada influencer gede juga yang nyamber. Kalau waktu itu Arab nggak? Iya, ada. Karena gini, itu kan kalau lu ambil contoh ya, mau bikin viral, itu gue waktu itu ngelihat dari si Andrew Tate kan. Dia kan paling viral waktu itu dan gue pelajari cara mainnya. Dia itu cari sesuatu yang biasa aja, habis itu ditwist sama dia. Maksudnya air putih nih. Lu nggak minum sparkling water, lu orang miskin gitu. Itu orang ke-trigger karena itu air putih. Contoh, kalau misalnya gue ngomong di sini, misalnya gue di mobil nih, berdua sama lo, Fer. Hujan nih misalnya. Terus gue bilang, kok ada orang yang naik motor, kenapa nggak beli mobil aja? Itu pasti rame. Jadi hal biasa ditwist. Nah itu yang gue bikin begitu banyak, ada 10. Kopi ini salah satunya. Tapi bukan ini yang gue designate untuk, ini viral nih, enggak. Dan itu lumayan mengejutkan lu juga sebenarnya. Iya. Basically Viral. sebenarnya lumayan.
Ada bagian predictable-nya, ada yang unpredictable ya kayak Dewa 19 dan kangennya lah. Ya. Jadi Dewa 19. Tapi itu waktu itu besar banget. Itu besar banget. Iya, di mana-mana semua platform juga Iya. rame gitu kan. Dan nama lu masuk di Google Search gitu. Siapa Timothy Oh, iya. Ronald, bla bla bla. Dan itu yang bikin waterfall ke konten yang lain. Karena konten yang lain orang akhirnya banyak yang hujat di satu TikTok itu, pindah ke YouTube terus mulai dengerin gue. Jadi actually follower base gue tuh dari haters kopi. Haters kopi. Iya, yang benci kopi itu akhirnya berubah semua jadi followers loyal gue. Tapi itu menarik ya. Berarti lu emang dari awal itu ngambil formulanya Andrew Tate, playbooknya Andrew Iya, Tate. playbooknya dia. Karena makanya gini, orang kan mau ngomong apapun tentang dia. Dia itu masuk Google Search itu dari 2022 sampai 2023 juga masih. Satu-satunya orang yang masuk Google yang paling di search di luar artis, pemain NFL, pemain NBA itu cuma dia. Dalam sejarah Google tuh nggak pernah ada yang kayak Mr. Beast pun nggak nyampe situ. Mr. Beast nomor 56. Dia tuh nomor 6, nomor 5. Jadi gue pikir ini pasti ada yang dia tahu yang orang lain nggak tahu. Dan gue studied very deeply cara mainnya, konteks yang dibawain, twistnya di mana gue pelajarin. Termasuk memelihara Clippers. Apa? Termasuk memelihara Clippers. Membeli apa? Memelihara Clippers. Lu minta Clippers. Clippers untuk potong konten lu. Gini, jadi itu kan orang banyak kira itu strateginya dia kan. Iya. Tapi Clippers itu sebenarnya gue nggak punya buzzer. Nah, Gue nggak punya buzzer sama ini miskonsepsi karena oke. orang tuh kira gue punya army yang ngeposting gue. Tadinya gue mau bikin, cuman itu entah kenapa waktu itu yang gue bikin sendiri itu nggak jalan. Oh, yang lu udah bikin tapi ternyata nggak Nggak growth. jalan, iya nggak jalan. Yang growth yang organik. Yang growth yang orang lain punya. Jadi pernah gue mau bikin, tapi itu nggak jalan. Andrew Tate ngelakuin itu nggak? Andrew Tate itu dia pakai referral. Jadi dia pakai referral untuk dia punya Hustler University. Orang itu disuruh nge-referral dengan repost konten dia. Tapi dia pun sama. Orang pada kira semuanya begitu, tapi akhirnya jadi organik. Karena page yang naruh muka dia itu jadi viral. Page yang naruh muka gue pada masanya itu akan viral. Ya mereka pakai untuk endorse dan lain-lain. Nah, Hustle University dia itu lu ambil juga nggak untuk ngebangun akademi kripto lu? Beda, kalau konsep jualannya iya, tapi kalau misalnya produknya gue lebih mirip masterclass sebenarnya. Gue terobsesi sama masterclass waktu itu. Dari zaman sebelum ternak uang. Jadi gue pengen bikin platform belajar yang bisa diakses semua orang gitu. Jadi gue mau nyonteknya masterclass sebenarnya waktu itu. Oke. Karena itu ramai sekali Timothy Ronald. Iya. Temen lu bang, memang temen gua. Ya, karena gue sempat dibahas gini kan. Waktu itu kalau nggak salah Expo lah, masalah Expo gue sempat ngebahas masalah Expo. Terus wah ini kayak Timothy ya monster marketing bla bla bla. Terus langsung gue bilang. Gue nggak pernah matiin komen loh. Iya, Gue nggak pernah. dia take it like a champ loh. Gue mau serangan kayak gimana pun take it like a champ. Dia respect lah gitu. Mau lu habisi juga, dia nggak matiin komen, nggak ngunci dan segala macam gitu lah. Ya gue berteman sama lu, tapi gue nggak ngerasa punya kewajiban bela lu. Tapi juga kalau disuruh orang untuk nginjak lu ya ngapain juga gitu kan. Orang nggak ada masalah sama gue gitu. Nah deh, pernyataan kontroversi lu yang lain adalah pendidikan itu scam. Ya. Ini lumayan menyulitkan hidup saya sih karena concern gue kan utama banget Setuju. ke pendidikan ya. Belakangan ini bahkan gue nggak lagi ngebatasi diri gue ngomong pendidikan, langsung ke kepalanya gue tunjuk langsung ini masalah-masalah apa. Artinya emang kita ngobrol off cam pun lu tahu arah gue ke situ gitu. Ya. Nah, maksud lu dari pendidikan itu scam itu kenapa? Lu udah melahirkan satu anak. Ya. Yang namanya calon konlo kalau nggak salah, orang Padang gue rasa atau orang Bengkulu nggak tahu, yang benar-benar terobsesi sama lu dari cara ngobrol ya. Yang mana itu? Yang DO sekolah. Oh, gue nggak pernah tahu. Karena gue juga sebenarnya teman-teman harus tahu gue tuh bukan pegiat sosial media yang ngikutin semua tren gitu. Gue actually nggak tahu apa yang terjadi. Jadi ada anak itu tuh benar-benar replicate lu semua, dan dia DO dari sekolah nih, sekolah ya bukan kuliah ya. Ya. Ya dia bilang nilai dia nggak sampai segala macam ya, sengaja nilai gue jelek biar gue DO bla 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 bla. Itu goblok sih. Lu tanggung jawab lu. Nah, kayak gimana lu ngebenerin maksud dari scam itu apa? Nah, jadi kalau misalnya dibilang apakah ada kan satu outlier kayak begitu ya jawabannya pasti ada. Dari semua apapun yang dibilang sama semua orang juga kalau bisa bilang ini karena Timothy ya pasti ada gitu. Ada nggak bikin karena Timothy? Ada. Ada nggak sukses karena Timothy? Ada. Itu kan numbers game kan. Makin besar jumlah lu ya impact lu makin besar. Maksud gue tuh adalah sistem dari sekolah ini. Contoh, ketika sekarang kita tahu kan, ya secara antropologi aja kita tuh berbeda dengan orang di luar negeri. Makanan kita tuh bahkan berbeda. Kita di belahan dunia yang berbeda. Kita Asia.
Ketika Asia kayak contoh ya sekarang, ya itu kan gue keluarin sejak banyak ya beberapa yang gue nggak setuju lah dari yang ada sekarang. Sistem pendidikan sekarang. Ya contoh sebenarnya semacam tes gitu kan. Tes itu kenapa ditiadakan? Karena kalau lu perhatikan sekarang sama dulu, anaknya lebih goblok sekarang sebenarnya. Jauh lebih goblok sekarang. Kenapa? Karena mereka nggak ada tes. Karena kalau kita pelajaran dari Cina, dari Jepang, itu dari kecil tuh dites terus. Kita mau disamakan sama Finlandia, itu mimpi aja gitu kan, nggak mungkin terjadi. Gue merasa sistem ini nggak fair gitu. Kan gue juga punya partner dosen kan. Gue tanya sama dia, lu jujur sebagai dosen, gimana cara lu periksa anak-anak lu? Itu pertanyaan gue pertama sama dia. Karena gue actually penasaran kan. Menurut gue nih waktu itu kuliah skep. Karena gue punya partner yang dosen, Akhirnya dia gue bisa tanya, ngasih lu input. bisa ngasih gue input. Gue tanya, lu ngeceknya gimana? Jujur tim, sulit. Kenapa? Karena gue yang grading dan gue yang ngajar. Oke. Dan KPI-nya apa? Apa, Fer? KPI sebuah dosen. Dia nilai murid lah. Dan jumlah? Hah? Jumlah apa? KPI dosen. Ya, Jumlah kelulusan. Jumlah kelulusan. Guru Ya apa seharusnya tidak begitu ya. Seharusnya bukan jumlah kelulusan. Dari ya, tapi- sistem itu kan udah bisa dipilah gitu. Maksudnya ada yang bisa dibikin lebih baik, ada yang enggak. Oke. Orang tuh banyak salah arti kan seolah-olah gue kayak, oh lu jangan sekolah. Padahal gue sendiri bangun sekolah gitu. Kenapa? Karena di certain area masih banyak yang belum di-touch kan, even sama pemerintah. Gue nggak benci sama sekolahan. Gue benci sama sistemnya. Karena ini ngelarang orang untuk bisa berpikir kritis. Walaupun mereka ngajarin fundamental yang benar ya. Gue nggak ngerasa bahwa semuanya yang dijejelin dengan sistemnya sekarang, even yang dulu yang banyak banget mata pelajaran itu works. Untuk di negara seperti kita. Apalagi dihilangin nih tesnya nih. Oh berarti lu nggak setuju basis tes ini dihilangin diganti? Nggak setuju gue. Dan sistem guru grading dia ngajar sendiri, grading sendiri gue nggak setuju. Harusnya kayak gimana menurut lu? Dipisah. Ada organisasi institut assessment sendiri gitu. Assessment-nya dan yang ngajar. Oh itu Itu berbeda. dua yang berbeda, nggak satu. Kalau gue Karena pasti bias. ditambah lagi ya satu lagi KPI guru jangan dihitung sama kelulusan murid dong. Tapi nyatanya semuanya begitu. Contoh, Fer, lu Iya. jadi guru nih. Let's say lo adalah orang yang pintar di ekonomi. Lu ngajar misalnya SD. Ini gue ngasal ya, ngajar di SD. Lu nggak lulusin 60% anak. Apa yang terjadi? Lu dikeluarin sama kepala sekolah. Ya sekolah gue dari badan akreditasi sekolah ya sekolah gue bisa turun nih. Cuman karena satu guru. APBD-nya bisa Ya. kayak distribusi. Guru yang ngajar beneran. Nah itu scam atau bukan? Nah, menurut gue ya, ini nggak bisa disalahin dari gurunya juga. Karena ini semua sistemnya menurut gue. Sistemnya yang udah salah. Dan itu yang maksud gue adalah, ini nggak bisa nih sistemnya begini. Lo yang grading sama, lo ngajar sama. Akhirnya gue konfirmasi ke dosen kan. Terbener. Sulit sekali kan. Lu bacanya gimana kalau udah mepet-mepet gitu datanya ya. Akhirnya cuman cepat aja begitu. Karena impossible gue tanya dosen yang lain gimana? Sama. Berarti maksud lu pendidikan itu scam dari awal itu bukan nge-encourage orang untuk keluar sekolah? Gue nggak encourage orang keluar sekolah. Menurut gue kritik sistemnya. Ah, oke. Dan Berarti sistem anak pendidikan. anak yang jual nama lu ini karena dia dengerin Timothy Ronald sukses dan dia DO, lu mau ngomong apa ke dia? Jangan bodoh-bodoh banget. Anjing banget. Jangan bodoh-bodoh banget. Karena gue ada kritik yang gue sampaikan terhadap sistemnya. Gitu. Bukan maksudnya lu, dan gini lah. Gue paham bahwa semua orang tuh berbeda, Fer. IQ semua orang berbeda, dilahirkan Ada berbeda. genetik faktor juga ya tiap Iya, orang. nggak bisa disamain semuanya. Gitu. Ada yang memang lebih thriving di sekolah, ada yang lebih thriving di luar. Ya lu harus bijaksana untuk pilih gitu. Jangan cuman sekali gue bikin judul terus lu artikan secara harafiah kan, nggak nonton the whole context. Itu problemnya tuh dengan generasi sekarang. Gitu. Itu tanpa tes tuh bikin begitu. Karena nggak ada, buat apa belajar? Dia mau belajar apa kalau nggak ada tes? Iya. Ini bukan Finlandia coy. Kalau gue mendukung itu emang basis tes, cuman yang ngasih tesnya harus kredibel, pengajarnya harus kredibel Dan dipisah. Dipisah. Ada badan asesmen sendiri. Kalau di idea gue tuh ada badan asesmen sendiri. Jadi kenapa? Karena gini Tim. Kita itu negara berkembang, kita bukan negara maju. Penduduk kita nggak 3 juta, 5 juta. Penduduk kita almost 300 juta gitu loh. Yang mana semakin banyak kan faktornya semakin kompleks nih. Ya, udah. Kesenjangannya makin besar gitu loh. Ya. Nah, kalau ketika kita biarkan murid benar-benar merdeka untuk memilih belajar atau enggak, ya mereka semua akan memilih tidak belajar. Siapa yang Oh menikmati? pasti diri? dong, pasti nggak. Karena itu beda gitu dari makanan padi dan makanan ini aja Gandum. beda. Gandum tuh sama padi nih, kan belajar tuh antropologi. Padi dan gandum itu sudah berbeda teman-teman. Iya, mereka stres dalam kehidupan dan sekolah membuat mereka tertekan dan akhirnya mereka memilih yang lain. Makanya kemarin itu ada video TikTok ya lucu banget. Anak kelas 3 SMA di kota besar dikasih
kayak ice breaking gitu, Ya. ngejawab perkalian sederhana 9 bagi 3. Oh, nggak bisa mereka. Mereka nggak bisa. Kemampuan aritmetik ya kemampuan linguistiknya. Makanya nggak bisa nulis. Nah, cuma masalahnya pemerintah kita, government kita kan mau benerin, wah nggak harus cuma membaca nih, harus punya pemahaman linguistik, harus punya reading comprehension yang baik, Iya. ya, harus punya kemampuan memahami bacaan, nggak boleh cuma ngitung tapi ada numerasinya segala macam. Ini piramida Maslow-nya aja udah berantakan nih. Betul. Ya kayak gimana kita punya kemampuan membaca yang baik kalau membaca aja belum bisa. Setuju. Nah, berarti in Nggak the same dibenahin. page itu yang menurut Iya. lo scam itu di situ. Sistemnya scam menurut gua. Dan itu yang membuat seorang Timothy Ronald akhirnya memilih keluar dari kampus ya. Iya, karena waktu itu gue pikir kan, ini pemikiran gue dari awal gue di kampus. Lalu kan yang ngajarin gue, tapi lu yang grading kan. Ini menurut gue udah something yang aneh, karena kalau dipikir secara dalam, ini first principle thinking kan. Iya. Emang dia KPI-nya apa sih? Dosen itu KPI-nya apa? Ya lulusin mahasiswa. Tapi kan nggak semua kampus di situ. Kampus lu dulu kayak gitu. Enggak, maksudnya pasti. Hampir semua kampus maunya anaknya banyak lulus dong. Masa mereka mau nggak lulus? Gua rasa semua sama. Dan semua dosen tahu itu dalam hatinya. KPI gue adalah meluluskan mahasiswa. Karena akan dibilang kalau dia nggak lulusin banyak, lu yang nggak bisa ngajar. Semua dosen pasti punya pemahaman yang sama dan mereka punya frustasi yang sama, gue yakin. Itu yang membuat lu akhirnya memilih. Kecuali dipisah, dia ngajar boleh, ada badan assessment akan tesnya sendiri. Dia pasti ngajar dengan semangat. Kalau kayak gitu waktu itu lu nggak kemilih untuk DO? Gini, mungkin gue milih DO karena kampus gue di sini, Fer. Tapi gue sampai sekarang ya, setiap minggu ya mungkin 1-2 kali, gue tuh suka nonton open courseware yang di luar negeri. Dan I find it very enjoyable, kayak game teori yang di luar. Gue suka belajar dari kampus-kampus luar negeri yang gratis tuh, dari YouTube. Ya banyak. Jadi mungkin gue itu gue nggak cocok di sini. Kalau gue waktu itu mungkin ngambil kampusnya di luar negeri, gue nggak mampu ya, misalnya gue nggak punya duit untuk ke sana. Tapi kalau dulu mungkin gue dari keluarga yang berada, punya koneksi, gue bisa sampai ke MIT. Mungkin gue happy di sana. Ya, oke, ini menarik lu bilang lu nggak mampu. Karena gue nggak, gue nggak find itu kayak tempat untuk gue belajar di sini. Karena gue waktu itu ambilnya IT kan. Dan gue belajar coding kan sebenarnya dari lebih muda. Jadi gue ngerasa kayak ini terlalu gampang dan bukan tempat gue. Sebentar, lu bilang gue tuh nggak against orang yang akhirnya memilih untuk tidak meneruskan kuliah ya. Ya. Lu Agung Hapsah. Ya. Karena kan kalian punya standar untuk diri kalian sendiri loh. Betul. Kalian udah ngukur diri kalian sendiri kan, self-made gitu loh. At the end of the day ya. Tapi nggak semua orang bisa. Tapi nggak semua orang bisa. Dan karena pegang konteks ya, ketika gue decide untuk keluar dari kampus, gue tuh punya agency fair sama punya ternak uang. Gue tuh udah punya kayak 20-25 karyawan under gue. Buat gue decide bahwa ini kayaknya nggak worth it untuk gue di sini dan gue. Kalau lu belum punya itu semua? Ya belum tentu. Belum Karena tentu atau enggak? Gue memang entrepreneur, belum tentu. Menurut gue belum tentu. Ada kemungkinan. Ada kemungkinan gue tetap keluar karena gue pengen pursue sesuatu yang menurut gue lebih menarik. Oke. Kalau itu sulit dan sesuai dengan curiosity gue, mungkin gue akan stay. Makanya gue suka nonton yang di MIT, yang di luar. Menarik menurut gue soalnya. Soalnya banyak orang melakukan pembenaran karena itu juga, Tim. Oh, Timothy aja sukses Enggak, itu itu kan banding 1 juta. Itu kan sama yang kayak dibilang gini, misalnya Bill Gates drop out. Iya. Tapi kan dia udah bikin sesuatu, sama semuanya begitu. Mark juga udah bikin sesuatu. Lu jangan samain gue yang udah punya karyawan 20 sampai 25 dengan lu yang drop out karena males. Itu beda tuh, Fer. Gue tuh ngurusin 25 karyawan di sini. Lu males gitu. Timothy Saga Redemption gitu. Iya, soalnya lu tahu kan, the fact orang Indonesia itu reading comprehension-nya tuh jelek banget. Tapi kesalahan gue di situ, Fer. Itu gue kesalahan gue adalah gue meragukan seberapa bodoh negara. Mereka nggak paham. Dan ternyata itu, iya karena Gue aja baru tahu tadi ada case yang seperti itu. Iya, ada. Gue baru tahu. gue masih ingat namanya calon konglo kalau nggak salah. Sekolah itu scam. Gue sengaja tidak meluluskan diri dan jadi calon konglo. Maksud gue, bangsa Timothy. Ini produk Timothy ini. Tapi no hard feeling ya. Maksud gue, ada baik. Karena kan gue tahu, kita ngobrol ini udah panjang lebar ya. Di off-cam juga udah panjang lebar. Karena gue tahu, emang motong konteks itu kayak fetish di Indonesia. Oh memang, ini kan bakal dipotong-potong pasti konteksnya. Keluar out of konteks. Iya, konteks out of konteks. Kita ngomong apa kalau kita mengkritik apel bukan berarti kita menyukai jeruk dong. Gitu. Oh betul. Tapi di Indonesia nggak bisa kayak gitu. Dan kemarin ini satu bulan gue dedikasikan diri gue untuk proving poin seberapa mau dibilang Twitter tempat orang paling pintar itu pun terjadi gitu loh. Yang gue omongin apa, yang dipotong apa. Nggak beda lagi kan. Iya, dan sangat jauh gitu. Sangat jauh. Misalnya kayak gini.
kemarin nih yang baru kejadian nih, gue bilang, tweet itu bersih, single tweet, berdiri sendiri gitu. Kebetulan ada yang kena gitu. Gue bilang, ya kalau kalau dan gue taunya tuh orang yang kena itu karena keberpihakan politik ya. Gue ngejelasin tuh. Kalau misalnya lu megang nilai kayak yang lu bilang, kalau cuma perbedaan side politik ya lu jangan doxing orang gitu. Pegang value lu. Lu tau berkembangnya kayak gimana? Gimana? Gue belain orang itu kan anjing. Oh. Terus gua, Ya kan soalnya doxing kan beda. ini kan ya dia fakta dia di doxing sama ya kalau lu doxing urusan politik ya jangan, kecuali itu kriminal atau tindakan yang emang udah merugikan atau menyakiti atau hal-hal buruk lainnya dan harus dilakukan. Sebagai bagian dari itu ya oke lah, masih bisa diterima. Tapi kalau cuma perpandangan politik karena dianggap buzzer A, B, C dulu ngedoxing orang ya, gue sih nggak masalah ya. Tapi kan ini bertentangan sama nilai yang lu pegang sendiri. Nah, konteks itu aja dipotong, bos. Ya makanya itu kan sebenarnya gue juga yang sekolah itu scam itu kan konteks yang dipotong ketika gue ngomong kan. Itu kan pembukaan video gitu kan. Pembukaan video terus baru gue jelas. Yang emang lu sering banget bikin hook-hook nggak penting kayak gitu ya. Dan itu dipotong terus out of context. Jadi ya pendidikan gimana pun juga itu jadi basis dari sebuah civilization dari zaman dulu kan. Pendidikan nomor satu dari pendidikan yang bagus ada inovasi, jadi produk, barang dan jasa, capital marketnya bekerja itu negaranya maju. Itu nomor satu yang harus dibenahin kan sebenarnya. Tapi kalau begini kayak arahnya ini ngerusak nih, gue lihat nih arah sekarang ini rusak nih. Makanya lu nggak terusin lagi narasi itu. Gue ngerasa gini ya, kalau itu suatu saat dibenahi, ya mungkin gue nggak terusin lagi. Tapi kalau misalnya lu mau ilangin tesnya terus lu anggap kayak kita pemakan gandum ya, nah itu gue yakin ya orang pasti nggak ngerti kan. Gue ngomong apa itu orang pemakan gandum mereka nggak paham gitu, belum tentu paham. Karena mereka mesti belajar itu bahayanya di negara ini. Mereka nggak ngerti konteks apa yang diomongin karena mungkin ilmunya nggak dalam gitu. Jadi mereka tuh bahkan kalau lu bilang Twitter tempat orang pintar, gue rasa nggak juga ya. Karena mereka banyak kan bersembunyi di jargon-jargon seolah-olah mereka itu pintar gitu. Ya. Padahal orang paling pintar tuh yang gue tahu, ya kan ini Bro Ferry ini orang pintar. Kagak anjing bangsat. Ngomongnya tuh biasa sederhana. Orang pintar tuh ngomong sederhana. Nggak diribet-ribetin. Karena simplifikasi itu kan hal yang sulit, Pak. Justru itu yang paling sulit. Iya, itu justru. Itu justru yang paling sulit. Menjelaskan sesuatu yang sangat kompleks dengan cara yang paling Make it simple simple. tuh. Itu baru lu paham tentang konteks apa yang lu bahas. Dan lucunya perdebatan gue sama Tim Ponti itu karena gue melakukan simplifikasi waktu itu. Gue ngejelasin hal yang, ya lu S2 ekonomi aja belum tentu bisa ngekomprehensi itu dengan baik ya. Subprime mortgage itu kayak gimana, MBS kayak gimana, CDS, credit default swap udah itu karena bla bla. Gue jelasin dengan sederhana. Si anjing, karena gue jelasin dengan sederhana. Ini mana? Yang kayak gini mana? Yang kayak gini mana? Bangsat gue nih kuliah bikin video YouTube bangsat, bukan lagi ngajar orang anjing, bukan lagi ngajar magister ini. Karena simplifikasi jadi ada yang gak lengkap. Gue serang dia gak lengkap, dia kenapa gak ada ini. Tapi setelah dia jelasin, oh ya udah, akhirnya nongkrong. Itu panjang jok semalam. Gue bahkan video itu naik terus gue udah nggak peduli ini anak bangsat banget lah gue ketik tapi seru itu. Dan gue rasa itu satu-satunya debat Timothy yang genuine di internet kayak sisanya dia play karakter aja lah dia. Nah Tim, berarti kan udah jelas ya di sini kan lu udah pernah ngomongin ini lebih rinci nggak soal pendidikan scam? Beberapa sih sistemnya gue ada beberapa kali bahas, tapi mungkin nggak serinci nih yang gue sampai bedah apa yang salah ya, nggak serinci ini. Karena kan ya kita harus ada damage control lah ya. Society kita kayak gini karena semangat lu kan sebenarnya kan yang sering lu bilang ke gua kan edukasi kan. Itu bikin lu ngerasa lebih hidup lah gitu. Ya, betul. Termasuk lu bikin akademi kripto juga itu. Tapi kenapa harganya sampai 17 juta? Karena gini, dan gue pengen tuh bisa bikin kelas harga segitu tuh. Gue waktu itu konsep adalah owning the price karena brand yang paling kuat adalah brand yang owning the price. Itu konsepnya kenapa harganya segitu. Jadi gue pengen own the price. Jadi ada beberapa brand di dunia ini yang lu bahkan tahu harganya. Contohnya seperti iPhone, lu tahu harganya iPhone. Oh iya, AC itu identik banget dengan ya itu namanya pricing branding. LV itu juga pakai pricing branding, Bloomberg pun juga pakai pricing branding. Oke. Walaupun sebenarnya dalam prakteknya lu ngasih promo atau kemudahan. Nah kan gue bilang gue pelajari masterclass secara dalam kan. Jadi gue udah bedah semua dia punya strategi. Dulu tuh masterclass pernah bikin A/B testing di Facebook di mana dua landing page yang sama di testing ke orang berbeda. Satu itu $60 yang Gordon Ramsay, satu $90. Makin murah sebuah kelas, makin orang tidak percaya. Yang $60 tuh dikira masterclass itu scam tahun 2018.
Ya lebih mahal 180, yang 90 sampai 180. Nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Ada satu itu, ada pricing anchor-nya. Kalau di edukasi, itu spesifik di edukasi. Dan gue tuh very non-proponent of kayak high volume sales. Gue nggak suka bikin bisnis yang, oh gue mau ada customer 1 juta. Nggak. Gue prefer the Bloomberg way. Bloomberg itu salah satu perusahaan dengan net profit terbesar di dunia, dengan customer paling sedikit di dunia. Cuma 325.000 customer. Tapi besar sekali. Karena harganya mahal. Karena harganya mahal. Jadi gini, the most powerful, jadi bisnis kan ada beberapa leverage ya. Yang paling besar leverage di bisnis itu actually pricing. Pricing itu akan mengubah semuanya. Warren Buffett tuh dulu terkenal banget invest di namanya Seas Candies. Dia bilang bebas. Lu mau ngapain operasional bisnis terserah, tapi kasih harga permainnya setiap gua sama ke gua, akhir tahun gua yang ganti. Lu terserah ngapain aja. Dan itu meledak. Sama dengan Coca-Cola. Nah, dan itu playbook yang lu mainin buat Itu AC. playbook yang gua mainin. Dan progresnya seberapa banyak membernya akhirnya? Sekarang kita ada di belasan ribu ya, belasan ribu. Tapi harganya itu gradual ya, jadi gue nggak langsung hantem begitu. Jadi itu gue mau bikin kayak price anchor di kepala orang. Dia ingetnya gue. Dan orang nggak akan bisa main di harga yang sama lagi kalau gitu. Karena orang ingetnya gue. Lo matiin banyak orang yang bikin kelas juga dong berarti? Itu namanya kompetisi. Predator pricing. Kompetisi, Pak. Predator Karena hidup ini kompetisi kan. Gue bikin satu restoran lain sepi. Satu klub malam lain sepi. Makanya lu menuai banyak musuh eksternal dan internal. Ya mungkin banyak yang nggak seneng yang di industri ini karena Iya. nggak bisa makan, jadi nggak bisa makan. Karena gue ambil semua. Kan sama kayak Bloomberg, dia bikin satu itu semuanya nggak bisa makan. Dan hypercar lu itu berasal dari uang kelas ini atau enggak? Gue itu dari dulu, gue sebelum lo tau lah, gue sebelum Aceh gue udah I have money already. Cuman ya itu jadi tambahan lah. Tapi kalau ditanya mobil beli pakai itu enggak, mobil nggak beli pakai. Dari Aceh itu berapa persentasenya dari wealth yang lu punya itu berapa? Mungkin sekitar 22, 25%. Oh lumayan ya ternyata. Lumayan. 20-25% sekarang. Sekarang ya, 20-25%. Tapi mostly investment gains dan ditambah juga. Karena itu compounded. Gue bikinnya pas banget Bitcoin tuh dari 200 juta. Single bracket lu ya? Gue single bracket dan gue menangin industrinya. Dan sekarang ya pivot gue adalah ke data, bukan edukasi lagi. Karena edukasi itu orang setelah belajar sudah selesai. Mereka udahan. Terus apa yang membuat lu yang emang nge-build semuanya itu by digital ya? Digital asset gitu ya? Yep. Media, kelas, Bitcoin. Akhirnya terjun ke real market gitu. Kayak investment, kayak masuk di HW Group, masuk di beberapa company yang lain. Maksudnya kayak beberapa, gue nggak tahu narasi lu tuh kan udah bias nih. Ini Timothy asli atau enggak nih ya? Yep. Kadang kalau lagi ngomongin kayak anjing banget ngomongin B, C, D. Tapi business decision yang lu bikin waktu itu tuh kenapa gitu? Gue sebenarnya bukan pengusaha, gue investor. I just see where capital flows yang paling bagus. Contoh, Bitcoin tuh gue proyeksi sampai mungkin 10 dan 20 tahun ke depan, internal rate of return-nya 30%. Ya, jadi ya kira-kira 30% tahun ke tahun konsisten. Dia mau naik, kadang bisa naik 100, kadang bisa turun 60, tapi rata-rata 30. Ditambah Trump menang ini bull run banget. Iya, itu hitungan gue untuk Bitcoin dan mayoritas capital gue di sana. Tapi kalau ditanya gini, kalau ada investasi yang bisa ngasih 50 atau 100% tahun ke tahun, of course gue jump. Intinya gitu. Of course gue jumpin. Jadi bukan bentuknya ya, tapi outcome-nya ya. Outcome-nya, gue nggak peduli bentuknya apa. Mau itu investasi Pomed juga lu gas aja. Gua gas. Lu kasih gue apapun, tapi lu bilang ini, bisa 60% tahun ke tahun, gue gas. Selama make sense ya, selama make sense. Baru akhirnya narasinya lu bikin lah ya. Sesuai dengan ya seperti Timothy Play lah ya. Iya. Nanti lu masuk ke sini, yang ini berarti jelek banget nih. Anjing banget orang ini. Tapi akan ada perubahan nggak dari diri lu sendiri dan basic perubahan itu dari mana tuh? Perubahan dari segi apa nih? Persona, image atau segala macam itu kan semua build ya, semuanya Ya, fabricated ya. Ya sama lah kayak kalau lu matiin kamera ini berubah nih. Berubah. Ya, jadi kalian tuh nggak bisa ambil face value karena orang ngeliat even di luar negeri kan sama. Oke. Kadang orang tuh mungkin Ferry ini aktor di depan sini. Dia asli kerjanya lain. Kalian nggak tahu gitu. Dan nggak akan tahu gitu. Jadi kalau ditanya kita tuh bisa shape brand kita semau gua mau bisa perceive lu Timothy jadi orang baik bisa, mau jadi orang brengsek kayak Andrew Tate bisa,
itu semua bisa dimainin, itu kayak karakter, dan you can choose your own karakter kan untuk mainin. Tapi apa yang mau gue di-perceive ke depannya ya, mungkin as gue menjalani hidup, dan gue rasa mungkin itu gue juga jadi bahan untuk gue introspeksi, bahwa bahkan dari ada satu orang yang bisa begitu gitu loh. Sampai bikin konten kan ternyata, gue nggak tahu nih soalnya. Iya. Jadi ya caranya mungkin di negara ini harus berbeda. Memang. Nggak bisa sama, karena mungkin entertainment seperti itu bukan budaya kita. Bahkan maksudnya untuk education dan di mix dengan jokes yang satir, mereka tuh mungkin nggak paham gitu beberapa konteks yang gue keluarkan. Jadi dari situ mungkin ya gue akan rubah brand Timothy perlahan. Cuman arahnya adalah ya mungkin seiring umur lah, nanti gue akan ikutin seiring umur. Iya, dan sekarang kan mulai kelihatan nih. Konten lu mulai tone down kan? Iya. Iya, karena lu melakukan evaluasi gak sih sama impact yang lu udah buat gitu loh? So far ya masih lebih banyak positif ya. Gue belum pernah ketemu di jalan orang kesel sama gue sih. Belum pernah big. Woi, Timothy belum pernah. Jadi actually Ya mau mukul lu tinggi bener gitu kan. jadi gue lihat overall dari segi sosial media yang gue mainkan ya masih positif. Mereka bilang banyak yang hidupnya berubah, banyak yang bisa begini begitu, merohin orang tua. Jadi menurut gue so far. Enggak. Dan tetap industri finance yang bakal lu tekunin dan jalanin gitu. Kalau ya di luar kan gue pasti gue investor gitu. Orang Iya. banyak salah kira gue pengusaha, enggak, gue investor. Gue sukanya naruh duit capital lah. Money game ya. Money game, capital allocator cuman gitu doang. Gue coba pindah dari uang. Lu tertarik masuk ke politik atau jump in ke politik gitu? Aduh, itu gue konsiderasi banyak sih sebenarnya dulu ya. Dulu itu salah satu mimpi gue, Fer. Jadi I'm a very big fan of Donald Trump. Itu ada di belakang. Udah foto ya. Dulu gue belajar banyak sekali dari Donald Trump. Cara dia bikin deal, cara dia bikin main-main media. Dan menang ya hari Dan ini. menang ya hari ini. I learn a lot dari Trump. Dan even kan Michael Bloomberg kan jadi mayor di New York City 3 kali tuh. Biasa kan gitu penyakitnya kan. Punya duit nih, bikin dari bisnis, punya duit. Money. Filantropi dulu, Iya. bosan, Power. politik. Gue nggak bisa ngomong 100% enggak, karena kita nggak ada yang tahu ya 10 tahun lagi hidup orang seperti apa. Tapi for now belum sih, Fer. For now belum ya? For now belum. Gue coba jadi Lu nggak pengamat punya aja. kepedulian dengan masyarakat, idealisme. Oke, ini kan secara teori ada 2 cara untuk menginfluence masyarakat kan. Iya. Gue yang paling besar tuh actually lu jump in ke politik, yang satu lagi lu bikin media. Mungkin gue lebih condong yang ke bikin media sih sekarang. Why not both? Ya biasanya karena yang begini pasti 2 sih. Ya kita lihat nanti lah, kita lihat nanti. Nah, terakhir segmen yang mungkin ditunggu orang. Ya. Raymond Chin. Oke. Apa yang terjadi antara kalian berdua? Settingan kah atau apa? Enggak, itu sama sekali buat gue klarifikasinya sama sekali nggak ada yang settingan ya. Jadi Kalian tuh gue pria dewasa gitu Gue loh. belajar di hidup gue, satu musuh tuh terlalu banyak. 1000 teman terus terlalu sedikit. Ya mungkin dia belum pernah disengkat orang kali gitu. Maksudnya dalam hidup ya. Makanya masih naif dan seperti anak kecil. Kalau gue udah cukup banyak gue ngalamin. Udah sering diselengkat ya? Udah sering disengkat, ya. Makanya nggak naik yang kemarin. Makanya kalau kita naik naik gunung ya, makin tinggi tuh makin licin, Fer. Angin kecil itu bisa kepleset gitu karena gunungnya itu udah licin gitu. Tangganya udah licin di atas. Berarti sebenarnya lu nggak ada masalah personal dan sebenarnya untuk berdamai dengan dia fine-fine aja. Gua nggak ada masalah. Gua nggak ada masalah sama sekali. Ya udah lah, ngapain kalian ribut-ribut kayak gitu tuh? Nggak ada untungnya. Ya, memang nggak ada untungnya. Kalau buat gue juga ya gue nggak masalah. Kalau settingan sih ada untungnya ya. Tapi ya gue. Tapi kan itu sama nggak sekali settingan nggak kan. settingan. Maksud gua ya sudah lah, sama-sama pintar, sama-sama kacamata. Maksud gua ya udah hidup zen aja, zen. Stoik. Karena itu jadi pembicaraan rame banget kan. Gue nggak tahu juga orang nanya gue tuh gimana bang Raymond sama Timothy. Ya dua-duanya teman gue. Ya gimana lagi, nggak bisa juga gue paksa. Nggak ada juga keharusan gue untuk terserah udah pada gede ini. Tapi mending damai aja lah. Apa yang mesti dicari? Jadi lu dengan Raymond sebenarnya udah done, udah selesai. Gue sih nggak. Kalau gue personal gue nggak ada. I have no beef with him. Nothing personal gue. Have no beef at all. Nothing personal. Terakhir deh, pertanyaan terakhir. Dan tolong jawab dengan jujur. Momen mana yang lu ngerasa, ini gue off nih, atau hal yang seharusnya bisa lu ngerasa kayaknya gue can do better daripada ini. Yang momen yang lu evaluasi lah. Yang self-correct lu lah. Gue meragukan, gue meragukan publik itu segila apa mengikuti gue. Gitu. Jadi di saat kalau momen waktu itu market tuh lagi euforik,
gitu. Mereka itu nggak menimbang, gitu, Fer. Mereka itu tidak seperti di pikiran gue punya manajemen resiko yang baik. Contoh ya, misalnya sekarang, Bitcoin di 75.000, ATH nih. OTH ya, OTH lagi ya, Mungkin bakal turun nggak? Mungkin secara historical pasti koreksi. pasti. Tapi orang kalau misalnya dia, nggak semua orang tuh punya pengetahuan finansial yang baik. Ketika nanti 100.000 bakal turun nggak? Bakal. Ketika nanti 150 bakal turun nggak? Bakal. Bakal ada yang rugi nggak? Bakal. Walaupun gue bikin konten nih Bitcoin dari 200 juta nih, kan lu juga nanya gue di 200 juta kan. Sampai sekarang 1 miliaran. Mungkin ada yang rugi nggak dari Bitcoin? Mungkin. Karena mereka mungkin beli di atas, jual di bawah. Gitu. Itu yang mungkin gue rasa perlu gue tekankan lagi sih. Gimana caranya, mungkin nggak semua orang tuh langsung pintar Fer untuk ngatur keuangan gitu. Oh mereka mau all in, pakai uang yang mereka nggak punya. Padahal sebenarnya gue sering ngomong. Tapi mungkin gue ngerasa gue kurang tekanin itu. Kurang gue tekankan gitu. Manajemen resiko yang benar itu seperti apa? Berarti kompleksitinya harus lu tambah lah ya, maksudnya. Kompleksitasnya harus gue tambah. Itu yang gue rasa Karena kurang. orang bakal ngambil yang jeleknya aja ya. Benar. Karena ya aneh juga sih. Gue tuh sering ditanyain crypto bros gitu loh, stance gue soal kripto. Padahal gue nggak pernah sama Nah ini sekali. menarik nih. Iya kan, lu cari satu aja konten gue yang bilang Bitcoin itu scam tuh nggak ada. Iya. Dan ya gue ngebangun semuanya juga dari situ. Tapi the fact gue nggak mau ngepromosiin, Iya benar. itu kan bukan berarti gue nggak main. Betul. Lu nggak tahu kan dia punya Bitcoin atau enggak? Orang yang nanya gue 200 juta. Mungkin portofolio lebih gede dari semua. Gitu. Terus gue kayak kemarin gue ngebahas kan ya, dan stance gue jelas gitu loh. Gue nggak akan pernah ngepromosiin emiten Oh iya. koin tertentu Ya. atau apapun bentuknya ya. Tapi mungkin dengan kemenangan Trump itu agak berbeda, Fer. Kalau menurut gua sekarang. Apa? Karena Bitcoin itu mungkin sekarang aset kelas sebutannya. Kalau kripto yang lain, Ethereum, Solana, mungkin itu kayak emiten kali ya. Bitcoin tuh udah lebih ke emas, kayak lu bilang emas gitu. Ya Aset kelas. kayak gimana ya, kan jelas 21 juta ya. Ya. 21 juta. 21 juta hilang 5 juta ya. Ya. Iya, supply demand-nya kan jelas sebenarnya. Ya. Underlying-nya juga jelas. Kalau Ethereum kan lu bisa produksi. Lu bisa produksi, lu bisa ganti, lu bisa. Dan Bitcoin udah jadi mata uang di El Salvador kan sebenarnya ya nggak mati lah. Kalau mati kayak Ya. nggak hancur, ya gue sering ngasih analoginya ya kecoa itu kan. Ya. Sulit Ya, sekali dibunuh. Iya, mengganggu, iya, Iya. sangat-sangat mengganggu. Untuk Dan sistem gue sekarang. termasuk yang terganggu. Ya. Kadang lagi Mungkin karena stance-nya, Fer. Mungkin lu ambil kacamata yang Keynesian, mungkin gua juga ada Keynesiannya, tapi gua ada Austriannya sedikit. bukan. Kalau Keynesian itu sebenarnya justru gini loh. Gua mengganggu itu karena gini, investment itu bukan mata pencarian gua gitu. Oke. Investment itu bukan mata pencarian. Gue ngerasa umur gue masih muda, gue masih produktif gitu kan. Ya investment itu kayak gue mau ngapain ya di duit gue gitu. Iya. Nah tentu pilihan pertama gue obligasi lah, jelas kan. Ya. Maksudnya aman, aman. Dan Timothy tahu betul seaman apa itu gitu kan. Jadi kayak ya shifting market ini kan bikin rate ini kacau nih. Ya. Lu ada concern nggak, Fer? Tapi terhadap devaluasi nilai mata uang yang lo pegang. Nah ini menarik. Enggak lah, enggak ada. Nggak ada Kalau concern gua- sama sekali. Ya, kenapa Karena gini, harus? gua kan gue sering banget bagi beras kan. Jadi gua Iya. actually follow it very closely. Iya. Despite of yang alasan yang mereka bilang di media, ada Oh, devaluasi, bukan devaluasi mata, devaluasinya. Iya, devaluasi Devaluasinya mata jelas. Karena gini, Atau karena lu punya pencaharian yang lain, nggak apa-apa nih obligasi segini. Ini jadi benteng nih, cuman jadi benteng. Gini, Karena lu ada pendapatan yang bisa digini. menarik nih. Kalau informasi resminya kan, ini nggak mengkhawatirkan karena inflasi intinya tetap Iya. naik gitu kan, pendidikan, sekolah Betul. segala macam, volatile food-nya aja yang turun gitu Iya. kan. Tapi kan kita harus lihat juga jumlah tabungan orang terkuras berapa, Ya betul. manufaktur indeksnya berapa. Gitu. Benar. Jadi kan namanya ekonomi itu kan cherry picking data ya. Ya. Jadi harus kita akuin loh. Benar, Gue karena pernah di government loh. Ya karena itu cherry picking data betul. Cherry picking kayak kurva Phillips selalu mau ngomongin Iya. pengangguran turun, inflasi dan pengangguran itu kan berbanding terbalik dalam skala pendek ya. Ya kan? Nah, ketika lu ngomong, wah kita berhasil nih naikin angka pengangguran, menurunkan angka pengangguran, berarti kan inflasi lagi naik. Iya. Nah. Atau inflasi lagi naik, ya maksud gua cara mengujinya itu kita nggak cukup dengan modal olah volatile food itu naik, volatile food itu turun, inflasi inti tetap terjaga, berarti deflasi aman-aman aja. Enggak. Karena
Karena gini, daya belinya pada akhirnya kan kita mau ngitung nih seberapa besar daya beli masyarakat. Ya, Karena kan C itu dibentuk dari daya beli masyarakat kan. Ya. Kalau daya beli masyarakatnya turun, cuman perkara gue ngelihat orang ngantri di iBox nih, Ya. atau orang beli tiket konser, itu kan ada juga namanya lipstick effect kan. Betul. Orang yang lagi, lu tahu salah satu teman gue paling banyak mengeluarkan uang untuk konser, tiket, mainan, itu adalah yang baru kena layoff. Ya, betul. 2 bulan yang lalu. Nah, ini mungkin teman-teman biar bisa dapat gambaran sedikit ya. Jadi, kalau Ferry kan, lu dari Kemenkeu kan dulu, jadi lu udah pasti 100% Keynesian kan. Pelajaran kan itu, Iya. itu pelajaran sekolah ya. Kalau General Austrian- teori lah. Ya, general teori. Kalau Austrian tuh banyak diajarin di US, tapi nggak di semua sekolah. Ya, cuman yang kayak Harvard dan lain-lain ngajarin ekonomi Austrian. Nah, main difference-nya tuh Keynesian itu berpegang teguh pada pemerintah. Jadi dia kayak semacam mesin. Kalau Austrian tuh kayak taman kalau gue gambarin ya. Gue coba gambarin dengan simpel ya. Austrian tuh gue ngerasa ini kayak taman. Keynesian itu kalau misalnya tadi kayak Ferry bilang, dia concern kalau misalnya daya beli masyarakat turun. Jadi pemerintah harus intervensi dengan cara apa? Government spending. Ya, satu government spending. Dia bisa Terus juga regulasi. kalau di US interest rate-nya diturunin tuh dulu. Iya. Biar borrowing jadi lebih murah, biar orang bisa belanja. Austrian tuh penganut bahwa ekonominya harusnya dibiarkan seapa adanya aja. Dengan government punya naikin turun interest rate, ini bisa justru ngerusak semua roda ekonomi. Kalau bisnis tuh kayak bank tahun 2008, Austrian tuh nganut ini jangan di bail out. Karena dia melakukan kesalahan. Keynesian tuh enggak, ini harus di bail out. Kalau enggak yang lainnya berantakan. Jadi kan Keynesian juga pertama dibikin sama John Maynard kan. Maynard Keynes. Ya, Maynard Keynes ini trader saham. Jadi kalau teman-teman tahu dia dulu trader saham yang gagal. Si anjing lu. Dia gagal. Oke, dulu terusin. Harus ada yang gue benerin ya, coba terus. secara individu, teori yang dia pakai memang dipakai di government semua. Karena itu konsensus dunia. Benar, Keynesian itu benar. Bukan gue bilang bahwa 100% ini, tapi kalian harus bisa mix. Antara pemahaman Austrian dan juga Keynesian. Maynard Keynes itu adalah trader saham dulu. Yang dia gagal. Kenapa? Karena dia ngerasa dengan interest rate naik turun, dia bisa melakukan macro prediction. Akhirnya dia berguru sama gurunya Warren Buffett tuh, baru jadi benar. Sebelumnya dia gagal total sebagai seorang individu. Karena dia ngerasa bahkan dia yang bikin teorinya bisa prediksi Federal Reserve tuh mau ngapain. Nah di situ yang gue ngerasa intervensinya itu belum tentu benar gitu. Keputusan naik turunin suku bunga itu nggak selalu benar. Itu harusnya mungkin dibiarkan ke natural causes of order-nya. Jadi biarin kayak taman aja. Ada yang bertumbuh, ada yang mati, ada yang bertumbuh, ada yang mati. Gue nggak mau membantah sih. Cuma gue bisa berusaha luruskan dalam disiplin ilmu formalnya. Tapi mereka udah masih ngerti nggak nih? Kayak gini. Keynes itu kan terkenal dengan Keynesiannya yang dipakai semua negara ya. Ya, Bahkan di semua era maju pun dipakai. Inti dari teori dia itu kan permintaan agregat. Ya. Jadi porosnya tuh nggak penawaran nih, tapi permintaan kan. Makanya dia bilang sosialisme itu nggak bisa nih, tapi market dibiarin liar juga nggak bisa. Ya, sosialisme memang nggak bisa. Karena Iya. itu kapitalisme format paling ujung itu sebenarnya. Nggak gitu. Betul. Nggak bisa nih. Jadi ya tetap pemerintah tuh harus ngelakuin government spending. Supaya apa? Pemenuhan tenaga kerja itu ada. Jadi makanya uang itu dicetak sama dia kan, walaupun nilainya turun. Intinya orang pegang duit, mereka bisa buka usaha. Akhirnya penyerapan tenaga kerjanya ada. Nah dibantah nih sama Hayek dengan the road of serdomnya. The road of serdomnya kayak mekanisme pasar itu dibiarkan aja bekerja dengan sempurna kata dia. Nah pembuktiannya adalah ketika Black Friday terjadi 1929 orang pakai Keynesian semua dan sukses. Ya betul. Dan waktu itu sukses karena dia langsung bangun jalan. Iya, langsung government spending terjadi dan semuanya diaplikasi sampai tahun 70-an ketika apa underlying emas itu udah putus, 71. Ya 71 Bretton Woods itu udah gugur kan, udah hancur, terus terjadi stagflasi waktu itu. Yang jadi solusi itu bukan Keynesian lagi, tapi ya teorinya si Hayek ini tadi, of Seldom itu lagi. Nah, tapi basically setelah gue sampai ngambil MBA ini ya, gue ngelihat bukan mana yang better mana gitu, tapi tergantung penyebab krisisnya apa, kondisinya kayak dan gimana, penanganannya seperti apa. Dan penanganannya seperti apa. Betul. Karena tahun 2008 balik lagi ke Keynesian lagi, interest rate. 2008 ya, balik ke Keynesian. Jadi kayak 2020 pun balik lagi. Karena kan emang supply chain itu udah terkoneksi antar global. Betul. Kan. Jadi ketika interest turun, gara-gara Keynesian inilah semua well ini kan nyari market alternatif. Bitcoin yang sempat nge-freeze tuh, winter kalau nggak salah setelah halving 2016 ya, ingat gue winter tuh 2 tahun.
terus naik lagi up lagi, ya siapa sih mau nanam duit di interest rate 0% gitu kan. Betul. Nah, itu akhirnya ngasih alternatif market. Problem dari dunia kripto yang gue masalahin itu bukan eksistensi Bitcoin-nya, tapi beberapa orang quote and quote jahat yang tega Oh, banget. gua paham. Jadi ini juga Ah. satu yang gue benci dari dunia kripto ya, Far ya. Iya. Mereka itu banyak punya pandangan bahwa untuk kripto hidup yang lain harus mati. Menurut gue itu enggak. Kripto iya. tuh bisa ada di sini loh, sama aset kelas yang lain. Dan kripto itu bukan akan jadi yang paling besar. Itu cuma akan jadi bagian dari aset kelas kayak Benar. emas. Nah, Itu kalian harus paham itu. Karena banyak yang mikir seperti itu. Sebenarnya ini bukan di Indo sih, di US banyak kan. ya dia global lah, Global, negara-negara maju lah. Negara-negara maju, Korea juga. Banyak Iya. penduduk Korea yang sekarang ngerasa, oh ini akan jadi semuanya. Tapi enggak. Orang yang umur 21 tahun akan tetap butuh ngutang untuk beli mobil. Mereka akan butuh kredit kan. Itu yang dibantah dulu kan sama anak kripto. Iya. Oh ini nggak akan ada kredit lagi, nggak mungkin. Ini akan tetap seperti ini dunia. Kripto itu tambahan aset kelas baru. Kalau itu pandangan gue seperti itu. Dan itu yang sering dipermasalahkan dan yang bikin orang itu bias ngelihat Bitcoin itu sendiri dan beberapa solid coin yang lain ya. Ya. Karena ya itu tercampur sama bajingan bangsa Karena mungkin ideologi awalnya tuh yang ya desentralisasi lah. desentralisasi yang cypherpunk ini loh. Ini yang bikin kayak oh lu privasi lu jangan percaya semuanya, jangan percaya ini. Itu yang mungkin kebawa sampai sekarang ideologinya. Root cause-nya itu. Padahal ya dilihat secara realistis aja sebenarnya. Ya secara realistis nggak bisa. Karena ya tanpa pemerintahan nggak akan works juga sebenarnya kan. Ya nggak akan bisa. Maksudnya Karena gini, kalau teorinya seperti itu ya, mereka nggak mau ada desentralisasi ya, itu akan bikin pemerintahan yang baru nantinya. iya. Karena itu manusia tuh ada yang memang lebih jago, lebih pintar, ada yang lebih bodoh. Walaupun white paper-nya bicara seperti itu. Iya, nggak bisa. Ya Satoshi Nakamoto entah ini person atau kelompok ya. Atau NSA. Tapi akhirnya kan ya di Indonesia pun nggak akan pernah jadi currency kan. Nggak mungkin. Nggak bisa. Indonesia gue pretty sure nggak mungkin jadi currency. Dan gini, gue juga bukan proponen untuk Bitcoin jadi currency di semua tempat. Menurut gue itu aset kelas. Itu tempat investasi. Buat apa lu mau beli kopi pakai Bitcoin gaya amat gitu. Udah pakai biasa aja standar Jadi, aja. Nah, Gitu. tapi kan beberapa teman Anda kripto bros ini seakan-akan itu Temennya kayak di mana nih? Gue di Malaysia nggak punya teman di kripto nih. Gue cuma partner satu. Gak punya teman gue. Dan itu kan yang ada gua hantam-hantam di Twitter dulu kan. Kayak mereka itu seakan-akan ngebandingin antara currency Oh beda sekali. dengan kripto itu. Gue ingat satu video di TikTok. Sudah tamat. Dolar sudah tamat. Dolar akan mati. Ini sudah kita prediksi. Gue lupa nama akunnya. Pokoknya tipikalnya sama lah kripto bros gitu. Dolar sudah mati. Nggak mungkin mati dolar. Gue kasih sini. Coba. Karena craft carrier-nya banyak. Terus gue nonton video itu sampai habis tuh yang gue pikirin dari mana dia dapat percaya diri setinggi ini ya untuk ngomong hal sengaco ini. Iya maksud lu nggak bandingin apple to apple, lu bandingin kayak sungai ke laut gitu loh, atau sungai ke laut masih mirip lah, sungai ke jalan raya Ya, gitu. betul. Itu tuh sesuatu yang sebenarnya nggak saling bersinggungan dengan keadaan sekarang. Karena semangatnya udah beda, regulasinya udah beda, government-nya juga antisipasi juga, badan-badan ekonomi dunia, badan-badan keuangan dunia juga, ya mereka juga isinya bukan orang-orang bodoh ya. Ya. Ini tentu udah, lu lihat aja lah cara mereka bikin regulasi kan anjing banget nih. Iya benar. Yang di dikotomi nih kripto ini perkembangannya udah di sini aja, lu di Iya sini. betul. Tapi ya lu getting bigger di sini kita dapat profitnya juga. Makanya BlackRock bisa masuk. Ya kan banyak orang nih contoh ya, orang nggak seneng kayak kenapa BlackRock keluarin ETF dia mau Iya. kuasain. Ya enggak lah, dia kan cuma pegangin buat kalian. Kalau lu orang kaya taruh duitnya di Singapura, masa mau beli Bitcoin di wallet? Ya lu pakai private banking beli di BlackRock lah gitu kan. Cuma kan itu kan gue nggak mungkin ngomong gitu kan. Jadi ya itu ada fungsionalitasnya lah untuk orang-orang dengan ya harta tertentu lah gitu. Oke. Lebih repot ngedukasi eksternal atau internalnya tuh? Dua-duanya repot. Gitu. Oke lah, itu aja deh lakukan. Dah, kan?